Hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan disaksikan oleh sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk Presiden Joko Widodo yang hadir untuk memberikan dukungan. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai negara sahabat, yang menunjukkan pentingnya momentum ini dalam hubungan diplomatik Indonesia. Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menyoroti komitmennya terhadap demokrasi dan mengajak semua pihak untuk menghindari perpecahan. Ia menekankan pentingnya membangun persatuan dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam segala kebijakan yang diambil. Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam 5 tahun mendatang, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di luar gedung parlemen, semarak perayaan turut dirasakan oleh masyarakat yang menyaksikan acara melalui layar lebar yang disediakan di area publik, seperti Bundaran HI dan Monas. Panggung hiburan serta berbagai acara pesta rakyat digelar untuk memeriahkan hari pelantikan ini. Pelantikan ini menandai dimulainya era baru pemerintahan dengan berbagai tantangan dan harapan, termasuk janji untuk meningkatkan efisiensi subsidi dan menyalurkannya secara tepat sasaran. Puluhan delegasi dari negara-negara sahabat menghadiri upacara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Terdapat sekitar 35 perwakilan negara-negara sahabat hadir di acara pelantikan Prabowo Gibran tersebut dari sekitar pukul 9 WIB, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Delegasi Jepang yang diwakili oleh mantan Menlu Jepang Komura Masahiko tiba di Kompleks Parlemen pada pukul 9.15 WIB, disusul oleh delegasi dari Kanada, Prancis, dan Mesir. Selanjutnya, Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov juga hadir, disusul perwakilan dari Yordania, Turki, dan Inggris yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri sekaligus Pembangunan Inggris David Lammy. Kemudian, delegasi Amerika Serikat yang diwakili oleh perwakilan AS untuk PBB Linda T. Greenfield dan Dubes AS Kamala Shirin Lahdir juga tiba di gedung DPR, MPR, disusul oleh kehadiran mantan Presiden Jerman Christian Wulff, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir. Berikutnya Wakil Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Wakil Perdana Menteri Qatar Dr. Khalid bin Mohammed Al-Attiyah, Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Delegasi dari Selandia Baru, Australia, Vietnam, Laos, Cina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, Singapura juga hadir di ruang sidang paripurna pelantikan Presiden Wakil Presiden RI. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menghadiri acara pelantikan tersebut. Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein semula berencana hadir namun dibatalkan pada menit terakhir karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Raja Abdullah memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri Nancy Namrouka sebagai utusan khususnya. Prabowo Subianto dan Raja Abdullah bertemu langsung pada bulan Juni untuk berunding di Amman. Mereka membicarakan mengenai bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena dampak perang di Gaza. Keduanya memiliki hubungan dekat sejak lama. Pertemuan mereka pertama kali terjadi pada 1995. Pertemuan tersebut bisa dibilang bukan atas rencana. Saat itu, Abdullah sudah beberapa hari di Jakarta dan ingin bertemu dengan Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, tapi pertemuan tak kunjung terjadi. Sang pangeran mengganti pertemuan dengan Panglima ABRI Faisal Tanjung, tapi Faisal sedang di Turki. Abdullah yang waktu itu menjabat Komandan Pasukan Khusus Yordania, SOCOM, berhasil dibujuk staf Kedutaan Besar Yordania untuk tinggal lebih lama sampai 4 Desember 1995 untuk menyaksikan pelantikan Prabowo menjadi Komandan Kopassus. Setelah itu, mereka kembali bertemu tatkala Prabowo mengasingkan diri ke Yordania usai pensiun dari militer setelah reformasi 1998. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI juga dihadiri para tokoh nasional dan pimpinan partai politik. Demikian informasi hari ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.